wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Sarimega96. Dan di video kali ini aku mau ngebersihin keranjang nenek aku karena nenek lagi di rumah sakit. Dan ini kesempatan aku untuk ngebersihin ranjang nenek, karena biasanya kalau nenek di rumah itu kan, maaf suara pesawat, kalau nenek di rumah itu pasti aku kan nggak pernah ngebersihin ranjangnya. Dan ini juga kerjaan aku juga udah selesai dan aku juga nggak ngapa-ngapain lagi. Aku mau ngelap-ngelap, dan ini aku pakai sarung tangan dulu ya, ngelap-ngelap ranjang nenek. Dan kalau kalian nanya nenek aku kemana, nenek aku masuk ICU ya teman-teman. Jadi dari udah 3 hari, dan sebenarnya itu kata majikan aku tuh udah boleh pindah ke ruangan gitu. Dan kemarin itu udah sempat ngomong ke aku, katanya besok mau jemput aku untuk ke rumah sakit, gerawat nenek di rumah sakit. Dan katanya belum jadi lagi karena dari pihak rumah sakitnya itu kamarnya itu tuh nggak ada yang kosong, jadi penuh gitu. Jadi ya terpaksa nanti dulu nunggu sampai ada tempat untuk nenek gitu ya. Dan ini aku udah pakai sarung tangan. Kenapa aku pakai sarung tangan? Karena biar tangan aku tuh kan aku pakai cairan Baclean ya teman-teman, biar bersih dan steril. Jadi aku kasih airnya itu kasih Baclean sedikit gitu. Dan langsung saja. Dan untuk kalian yang baru mampir, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Jadi ini aku mau ngelap-ngelap semua sisi-sisi dari ranjang punya nenek aku, karena selama aku kerja itu belum pernah yang namanya ngelap ranjang punya nenek. Karena apa? Karena nenek kalau di rumah itu pastinya ya tidurnya di tempat tidur itu gitu. Jadi nggak bisa aku apa-apain kalau nenek di rumah. Dan ini karena nenek aku masuk ICU, dan aku juga nggak nungguin di rumah sakit juga, karena kalau di ICU kan memang nggak boleh ditungguin ya teman-teman. Jadi aku di rumah berkesempatan untuk membersihkan ranjang nenek, dan aku steril ya. Jadi itu cairan air aku kasih Baclean biar steril gitu dan bersih juga, karena udah lama banget juga nggak dilap juga kan. Dan begini pekerjaan seorang TKW itu, harus bekerja apapun itu harus dikerjain selain mengurus lansia kita. Dan apabila memang lansianya lagi di rumah sakit kayak seperti aku ini dan nggak boleh ditungguin, ya kita harus mengerjakan semua pekerjaan rumah gitu. Walaupun aku sebenarnya kata majikan aku nggak usah ngerjain apa-apa, tapi aku juga bingung mau ngapain ya gitu di rumah, karena juga nggak ada nenek. Dan syukur alhamdulillahnya juga aku mendapatkan majikan yang baik banget ya teman-teman. Dan majikan aku nggak memprioritaskan pekerjaan rumah, dan aku lebih untuk fokus ngejaga mamanya. Kerja ke luar negeri, dan kayak seperti aku ini kerja di Taiwan itu ya, apa sih kalau bahasa Jawanya bejo-bejoan ya teman. Jadi ada yang bernasib baik dan ada juga yang nasibnya kurang baik gitu. Dan ada juga mendapatkan majikan yang super baik, super perhatian dan gak pelit. Dan ada pun juga sebaliknya, majikan yang super pelit, yang cerewet, yang pokoknya kerja apapun itu serba salah gitu kan. Dan aku di sini majikan aku enggak sama sekali, alhamdulillah. Jadi pokoknya yang terpenting kata dia itu ngejaga mamaku dengan baik. Untuk urusan rumah, sela-sela waktu boleh kamu kerjakan, tapi kalau memang nggak ada waktu untuk mengerjakan, nggak apa-apa, nggak usah dikerjakan. Yang penting kamu jaga mamaku baik-baik gitu.
Dan seperti biasa juga pekerjaan rumah itu ya memasak, bersih-bersih kayak ibu rumah tangga aja gitu teman-teman. Nyapu, ngelap-ngelap, ngepel, ngebersihin kamar mandi, masak, dan lain-lain sebagainya. Karena kita ini posisi di PRT ya, pekerjaan PRT. Atau istilahnya itu pembantu rumah tangga. Jadi kita harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dan juga menjaga lansia. Dan kemarin juga ada yang nanya aku, menjaga lansia itu apa? Karena mungkin dia itu nggak pengalaman dan belum pernah yang namanya kerja ngejagain lansia. Ngejagain lansia itu sama aja kita kerja ngejaga bayi atau anak ya. Ya dari kita makannya, kita nyuapin, dia BAB pun yang udah nggak bisa ngapa-ngapain ya kita bantu, yang dia kencing pun yang udah nggak bisa ngapa-ngapain pun ya kita bantu. Tapi kalau lansia yang kita jaga masih sehat, kita cuma ngurusnya untuk menemenin aja dia kemana-mana, ya itu mereka masih bisa lakuin sendiri. Dan posisi yang aku jaga ini, nenek aku itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, dan otomatis aku pun harus mengerjakan semua pekerjaan nenek aku, ya nyuapin, memasak untuk nenek aku, dan nenek aku juga makannya udah bubur, dan kemudian mandi juga aku mandiin, dan dia BAB aku juga cebokin dan lain sebagainya gitu. Dan semoga memotivasi kalian ya teman-teman, dan semoga untuk kalian semua sehat-sehat terus, para pejuang devisa dan keluarga dimanapun kalian bekerja, di negara manapun. Ingat tujuan awal dari kita ke sini itu apa, dan pokoknya tetap semangat. Semoga kita diberi kesehatan dan kita juga bisa nantinya berkumpul lagi dengan keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini aku udah selesai ngelap-ngelap semuanya ya teman-teman. Jadi aku mau nyapu ngepel. Dan sekarang karena itu kasurnya aku kayak gituin jadi kelihatan, dan sampai dalam-dalam juga. Biasanya bisa sampai dalam tapi nggak begitu bersih karena nggak kelihatan dan nggak bisa digeser-geser lagi itu, karena posisi nenek aku juga ada di rumah kan, jadi kan dia duduknya tuh di sebelah ranjangnya gitu, jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini aku bisa nyapu ngepel, dan setelah itu pekerjaan aku udah selesai dan aku mau mengerjakan pekerjaan aku yang lain lagi. Sebenarnya kamar ini tuh, kamar nenek aku itu lebar tapi dibagi dua sama kamar aku, dan itu batasnya yang di bawah AC itu batas dari kamar nenek aku sama aku gitu, jadi bersebelahan. Dan kalau ada apa-apa aku denger, dan kalau ada apa-apa cepet gitu. Tapi alhamdulillah juga, jangan lupa bersyukur ya, jadi masih ada batasnya gitu, ada batasnya. Jadi kalau kita ngapa-ngapain terus ada majikan juga, itu tuh kayak kita mau istirahat ya istirahat aja, nggak risih, kayak nggak canggung lebih tepatnya ya. Karena ada juga yang nggak mendapatkan kamar, dan ada juga yang tidur harus di ruang tamu, di sofa dan segala macam. Oke, terima kasih teman-teman. Dan untuk kalian suka sama videoku, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, agar aku juga semangat bikin videonya, dan semoga juga bisa memberikan video-video yang bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Salam pejuang devisa.